Selamat siang Bapak Novi, perkenalkan nama saya Daniel Samson Sibagariang dengan NIM 24020102026 dari kelas MJ502 Sistem Informasi Manajemen. Pada kali ini saya akan mereview ulang pertemuan 1-7 untuk mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Yang pertama, pengertian Sistem Informasi Manajemen atau SIM. Sistem informasi manajemen merupakan kombinasi dari manusia, teknologi, dan prosedur organisasi yang dirancang untuk mengumpulkan, menyimpan, mengolah, dan menyebarkan informasi guna mendukung proses pengambilan keputusan, koordinasi, kontrol, analisis, dan visualisasi dalam organisasi. Dari berbagai definisi yang diungkapkan oleh Loudon tahun 2022 serta O'Brien dan Marcus, dapat disimpulkan bahwa SIM berperan penting sebagai alat bantu manajerial berbasis teknologi informasi yang memfasilitasi kegiatan organisasi agar lebih efisien, efektif, dan adaptif terhadap perubahan lingkungan bisnis. Komponen utama sistem informasi manajemen yang pertama perangkat keras, hardware, perangkat lunak, software, basis data atau database, prosedur, dan manusia. Selanjutnya, peran sistem informasi manajemen dalam organisasi. Yang pertama, mendukung pengambilan keputusan atau decision support. Yang kedua, meningkatkan efisiensi operasional atau operational efficiency. 3. Mendukung koordinasi dan komunikasi antar bagian. Keempat, meningkatkan keunggulan kompetitif atau competitive advantage. Kelima, mendukung perencanaan strategi organisasi. Dan keenam, meningkatkan kualitas layanan dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, hubungan SIM dengan fungsi-fungsi manajemen. Untuk perencanaan, itu SIM menyediakan data historis dan prediktif untuk perencanaan strategi. Dalam pengorganisasian atau organizing, SIM membantu mengalokasikan sumber daya secara efisien. Dalam pengarahan atau leading, SIM mendukung komunikasi efektif dan pemantauan kinerja bawahan. Dalam pengendalian atau controlling, SIM membantu mengidentifikasi penyimpangan dan menyediakan laporan kinerja untuk pengambilan tindakan korektif. Selanjutnya, hubungan antara data, informasi, dan pengetahuan dalam SIM. Dalam konteks manajemen modern, kemampuan organisasi dalam mengelola data dan mengubahnya menjadi informasi dan pengetahuan merupakan aset strategis yang menentukan keunggulan kompetitif. Sistem informasi manajemen atau SIM memainkan peran penting dalam proses ini, yaitu sebagai mekanisme yang mengumpulkan, mengolah, dan menyimpan dan mendistribusikan data menjadi informasi yang berguna bagi manajer dan pengguna lainnya. Selanjutnya, data merupakan fakta mentah yang belum diolah seperti angka, teks, simbol, gambar atau suara yang memiliki potensi untuk memberikan makna setelah diproses lebih lanjut. Yang kedua, informasi adalah hasil dari proses pengolahan data sehingga memiliki makna dan nilai bagi penggunanya. Selanjutnya, pengetahuan atau knowledge yaitu hasil dari pemaknaan informasi yang dikomunikasikan dengan pengalaman, konteks, dan pemahaman individu. Jadi, dari datanya yang pertama, berdasarkan data, didapatkan informasi, maka memberikan pengetahuan, maka akan ada kebijaksanaan atau kebijakan yang diambil. Selanjutnya, proses transformasi dari data ke pengetahuan dalam SIM. Yang pertama, input atau pengumpulan data, processing atau pengolahan data, storage penyimpanan data, output penyajian informasi, dan knowledge formation atau pembentukan pengetahuan. Jenis dan kualitas informasi dalam SIM. Yang pertama, jenis informasi, yaitu ada strategis, taktis, dan operasional. Untuk kualitas informasi, pertama ada akurat, akurasi, relevan, tepat waktu, lengkap, dan dapat diverifikasi atau verifiability. Selanjutnya, peran SIM dalam mengelola data, informasi, dan pengetahuan. Tahapan dari data, perannya mengumpulkan dan menyimpan data dari berbagai sumber dengan hasil data terintegrasi. Tahapan informasi memiliki peran mengolah data menjadi laporan dan analisis yang membuahkan hasil informasi terstruktur. Selanjutnya, tahapan pengetahuan mengelola informasi menjadi wawasan strategis dan mendapatkan hasil pengetahuan organisasi. Dan yang keempat, tahapan kebijaksanaan menyediakan dasar untuk pengambilan keputusan atau keputusan manajerial. Komponen utama sistem informasi manajemen. Sebuah sistem informasi manajemen atau SIM tidak akan berjalan efektif tanpa adanya sinergi antara berbagai komponennya. Sistem informasi pada dasarnya adalah kombinasi antara manusia, teknologi, dan proses bisnis yang berfungsi untuk mengelola data menjadi informasi yang berguna bagi pengambilan keputusan. Menurut Loudon tahun 2022, sistem informasi terdiri dari 5 komponen utama yang saling berinteraksi untuk menghasilkan, memproses, dan menyebarkan informasi.
yaitu perangkat keras, perangkat lunak, basis data, jaringan, dan manusia. Jenis-jenis perangkat keras. Yang pertama ada input device atau perangkat masukan, processing device, pemrosesan, output device, keluaran, storage device, penyimpanan, dan networking device. Hardware berfungsi sebagai infrastruktur utama untuk menjalankan aplikasi sistem informasi dan menyimpan data organisasi. Tanpa perangkat keras yang andal, sistem informasi tidak dapat beroperasi secara optimal. Selanjutnya perangkat lunak atau software. Terdapat 3 jenis, yaitu sistem software, application software, dan utility software. Software berperan sebagai otak pengendali dalam sistem informasi yang memungkinkan pengguna melakukan input, pengolahan, dan analisis data. Dalam konteks SIM, software menghubungkan antara hardware database dan user agar sistem dapat berfungsi secara efektif. Basis data atau database, komponennya yaitu data, database management system atau DBMS, dan database administrator. Fungsi database dalam SIM menyediakan sumber tunggal data yang dapat digunakan oleh seluruh bagian organisasi, memastikan keakuratan dan konsistensi informasi, mendukung proses pengambilan keputusan berbasis data. Selanjutnya jaringan atau network. Jenis-jenisnya adalah local area network, LAN, wide area network, WAN, dan intranet ataupun extranet. Peran jaringan dalam SIM memungkinkan akses data secara real-time antar bagian organisasi, mendukung sistem informasi berbasis cloud dan kolaborasi daring, dan meningkatkan kecepatan komunikasi dan efektivitas kerja. Selanjutnya adalah manusia atau people, memiliki peran end user atau pengguna akhir, karyawan atau manajer yang menggunakan sistem untuk tugas sehari-hari, sistem analis itu menganalisis kebutuhan dan merancang solusi sistem, programmer atau developer membangun dan menguji aplikasi secara sistem informasi. Keempat, database administrator DBA mengelola data organisasi agar aman dan efisien. Kelima, Chief Information Officer atau CEO, pimpinan yang mengatur strategi penggunaan teknologi informasi dalam organisasi. Fungsi database dalam SIM. Pertama, mengembangkan dan mengelola sistem informasi, mengambil keputusan berbasis data, menjaga keamanan, etika, dan keberlanjutan penggunaan teknologi informasi. Selanjutnya, yaitu integrasi komponen sistem informasi. Komponen hardware fungsi utama adalah menjalankan pemrosesan data, yang memiliki hubungan menyediakan infrastruktur bagi software dan database. Untuk software memiliki fungsi mengatur logika dan operasi sistem yang bergantung pada hardware dan database. Sedangkan database menyimpan data terstruktur yang akan mengakses melalui software oleh manusia. Selanjutnya, komponen network, fungsi utamanya menghubungkan semua komponen dan memiliki hubungan memungkinkan kolaborasi dan distribusi informasi. Yang kelima, manusia atau people, mengoperasikan dan mengelola sistem yang memiliki hubungan dengan komponen lain, menggunakan semua komponen untuk mencapai tujuan organisasi. Selanjutnya, analisis kebutuhan informasi dalam proses manajerial. Analisis kebutuhan informasi atau information need analysis adalah proses sistematis untuk mengidentifikasi jenis, format, sumber, frekuensi, dan pengguna informasi yang diperlukan dalam mendukung proses pengambilan keputusan organisasi. Kebutuhan informasi berdasarkan tingkatan manajemen. Yang pertama ada manajemen puncak atau top manajemen yang memiliki fokus keputusan, strategis, dan jangka panjang. Jenis informasi yang dibutuhkan, informasi eksternal, ringkasan kinerja, tren pasar, dan laporan keuangan agregat. Dengan contoh sistem pendukung, Executive Information System, AIS, dan dashboard strategis. Selanjutnya, tingkatan manajemen menengah atau middle management, yang memiliki fokus keputusan, taktis, dan jangka menengah. Jenis informasi yang dibutuhkan, informasi perbandingan, laporan analisis divisi, produktivitas, dan evaluasi proyek. Contoh sistem pendukungnya, Manajemen Information System (MIS) atau Decision Support System atau DSS. Manajemen operasional atau lower management memiliki fokus keputusan operasional harian. Dengan jenis informasi yang dibutuhkan, informasi detail, transaksi rutin, dan status operasional. Contoh sistem pendukungnya adalah Transaction Processing System atau TPS, HR atau Inventory System. Selanjutnya, jenis informasi yang dibutuhkan dalam proses manajerial. Yang pertama, informasi operasional. Digunakan untuk aktivitas rutin organisasi. Contoh, laporan kehadiran pegawai, catatan transaksi harian, data persediaan. Yang kedua, informasi taktis. Digunakan oleh manajer menengah untuk pengendalian dan perencanaan jangka menengah.
Contoh laporan penjualan bulanan, kinerja divisi, efisiensi produksi. Selanjutnya informasi strategis. Digunakan oleh manajemen puncak untuk perencanaan jangka panjang dan pengambilan keputusan strategis. Contohnya tren pasar global, laporan profitabilitas tahunan, dan analisis pesaing. Selanjutnya informasi eksternal. Bersumber dari luar organisasi seperti pemerintah, pelanggan, pesaing, dan lingkungan ekonomi. Contoh regulasi baru, kebijakan pajak, data pasar, dan tren teknologi. Selanjutnya prinsip-prinsip informasi yang efektif. Prinsip relevan, informasi harus sesuai dengan kebutuhan pengguna dan tujuan keputusan. Prinsip keakuratan, informasi harus benar, dapat diverifikasi, dan bebas dari kesalahan. Prinsip ketepatan waktu, yaitu informasi harus tersedia ketika dibutuhkan. Prinsip kelengkapan, dengan deskripsi informasi harus mencakup seluruh aspek penting dari permasalahan. Prinsip konsistensi, informasi harus memiliki format dan standar yang sama di seluruh organisasi. Dan accessibility atau dapat diakses, informasi harus mudah diakses oleh pihak yang berwenang. Selanjutnya, tahapan analisis kebutuhan informasi. Yang pertama, identifikasi pengguna dan stakeholder, analisis proses bisnis, identifikasi kebutuhan data dan laporan, evaluasi ketersediaan informasi saat ini, dan dokumentasi dan prioritisasi kebutuhan. Hubungan analisis informasi dengan pengambilan keputusan. Dalam tahap kebutuhan identifikasi masalah, maka data deskriptif sebagai jenis informasi dapat digunakan, yaitu contoh dalam SIM laporan penjualan turun dalam 3 bulan terakhir. Sedangkan tahap keputusan analisis masalah, itu jenis informasinya berupa data komparatif, contohnya perbandingan penjualan antar wilayah. Tahap keputusan pemilihan alternatif, yaitu jenis informasi yang dibutuhkan, data prediktif, maka contoh dalam SIM-nya proyeksi permintaan pasar. Untuk tahap kebutuhan evaluasi hasil, jenis informasinya yaitu data evaluatif, yaitu laporan hasil promosi dan ROI. Selanjutnya, siklus hidup pengembangan sistem atau System Development Life Cycle atau SDLC. SDLC adalah rangkaian tahapan logis yang digunakan untuk mengembangkan sistem informasi, mulai dari perencanaan, analisis, kebutuhan, perancangan, implementasi, hingga pemeliharaan. Tujuan utama SDLC adalah untuk menghasilkan sistem informasi yang memenuhi kebutuhan organisasi, menjamin kualitas dan keandalan sistem, mengurangi risiko kegagalan dalam implementasi sistem. Selanjutnya, tahapan siklus hidup pengembangan sistem atau SDLC. Yang pertama, tahap perencanaan atau sistem planning. Tahap ini merupakan langkah awal dalam SDLC yang bertujuan untuk menentukan tujuan, ruang lingkup, dan kebutuhan sistem. Kedua, tahap analisis atau sistem analis. Tahap analisis berfungsi untuk memahami permasalahan dan kebutuhan pengguna. Yang ketiga, tahap perancangan atau sistem desain. Tahap ini bertujuan untuk menerjemahkan kebutuhan sistem menjadi rancangan teknis yang akan digunakan dalam pengembangan. Keempat, tahap implementasi atau sistem implementation. Tahap implementasi adalah proses membangun dan menguji sistem berdasarkan desain yang telah dibuat. Kelima, tahap pengujian dan evaluasi, sistem testing dan evaluation. Tahap ini bertujuan untuk memastikan sistem berjalan sesuai kebutuhan pengguna dan bebas dari kesalahan atau error. Yang keenam, tahap pemeliharaan atau sistem maintenance. Tahap ini dilakukan setelah sistem digunakan secara operasional. Tujuannya adalah untuk memastikan sistem tetap berjalan dengan baik, aman, dan relevan terhadap perubahan kebutuhan organisasi. Selanjutnya, model-model SDLC. Yang pertama adalah waterfall model, yang memiliki karakteristik berurutan dari tahap ke tahap. Ia memiliki kelebihan sederhana dan mudah dipahami, sedangkan kelemahannya kurang fleksibel terhadap perubahan. Selanjutnya adalah model SDLC spiral model, dengan karakteristik iteratif dengan analisis risiko di setiap siklus, memiliki kelebihan cocok untuk proyek besar dan kompleks, dan kelemahan biaya dan waktu tinggi. Yang ketiga, model SDLC prototyping model, dengan karakteristik membangun model awal atau prototype untuk diuji pengguna. Kelebihannya adalah cepat mendapat umpan balik, dan kelemahannya dokumentasi sering kurang lengkap. Keempat, Agile model atau Scrum, iteratif,
memiliki karakteristik iteratif, kolaboratif, berfokus pada perubahan cepat. Memiliki kelebihan adaptif terhadap perubahan keputusan, dan kelemahannya membutuhkan kedisiplinan tim tinggi. Selanjutnya, hubungan SDLC dengan sistem informasi manajemen. Yang pertama, sesuai dengan kebutuhan manajemen di berbagai level. Yang kedua, terintegrasi dengan komponen organisasi lainnya, seperti hardware, software, database, atau people. Ketiga, mendukung pengambilan keputusan strategis berbasis data. Selanjutnya, penerapan SDLC dari perencanaan, analisis, perancangan, implementasi, pengujian, dan pemeliharaan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem informasi manajemen. Yaitu yang pertama, level manajemen operasional dengan jenis sistem informasi Transaction Processing System atau TPS. Fokus utamanya adalah pencatatan transaksi harian. Level manajemen taktis, jenis sistem informasi adalah Management Information System atau MIS. Fokus utamanya adalah pengendalian dan perencanaan penengah. Ketiga, level taktis atau strategis dengan jenis sistem informasi Decision Support System atau DSS yang memiliki fokus utama analisis keputusan semi terstruktur. Yang keempat, level strategis, yaitu jenis sistem informasi Executive Support System dengan fokus utama pengambilan keputusan strategis jangka panjang. Yang kelima adalah level manajemen dengan lintas level dengan jenis sistem informasi Enterprise Resource Planning atau ERP. Fokus utamanya adalah integrasi seluruh proses bisnis organisasi. Selanjutnya, pembahasan terkait Transaction Processing System atau TPS. TPS adalah sistem yang digunakan untuk merekam, memproses, dan menyimpan transaksi rutin harian dalam organisasi. Contohnya yang pertama, sistem penjualan di kasir supermarket atau point of sale. Selanjutnya, sistem absensi kehadiran karyawan. Dan yang ketiga, sistem pemesanan tiket online. Selanjutnya adalah Management Information System atau MIS. MIS mengolah data dari TPS menjadi laporan dan informasi periodik untuk membantu manajer dalam mengontrol dan merencanakan kegiatan organisasi. Contohnya, laporan penjualan bulanan berdasarkan wilayah. Kedua, laporan penggunaan bahan baku dalam produksi. Dan yang ketiga, laporan kinerja divisi keuangan. Selanjutnya adalah Decision Support System. DSS digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan kompleks yang bersifat semi terstruktur dengan menggunakan model analisis data dan simulasi. Contoh TPS, sistem peramalan permintaan produk atau forecasting system, sistem analisis risiko keuangan, ketiga, sistem rekomendasi lokasi bisnis baru. Selanjutnya adalah Executive Support System atau ISS. ISS adalah sistem yang memberikan informasi strategis bagi manajemen puncak untuk mendukung pengambilan keputusan jangka panjang. Contohnya, pertama, dashboard kinerja perusahaan atau Corporate Performance Dashboard. Yang kedua, laporan penjualan global dan tren pasar. Yang ketiga, sistem Business Intelligence atau BI untuk direksi. Selanjutnya, Enterprise Resource Planning atau ERP. ERP merupakan sistem informasi terintegrasi lintas fungsi organisasi yang menggabungkan semua aspek bisnis, keuangan, sumber daya manusia, produksi logistik, hingga pemasaran ke dalam satu platform. Contoh TPS yang pertama SAP atau System, Application and Product, Oracle ERP Cloud, Microsoft Dynamics 365, Odoo, dan NetSuite. Nah, dari keempat jenis sistem informasi ini memiliki hubungan yang pertama, yaitu TPS menghasilkan data transaksi mentah, MIS mengolahnya menjadi laporan periodik, DSS menganalisis laporan untuk mendukung keputusan kompleks, ISS menyajikan ringkasan eksekutif untuk kebijakan strategis,
Dan ERP menjadi sistem penghubung antara fungsi bisnis, menyediakan data terintegrasi untuk seluruh sistem di atas. Selanjutnya, sistem pendukung keputusan atau Decision Support System, DSS, dan Business Intelligence atau BI. Pertama, pengertian sistem pendukung keputusan atau DSS. DSS adalah sistem berbasis komputer yang membantu manajer dalam mengambil keputusan untuk permasalahan semi terstruktur atau tidak terstruktur dengan menggabungkan data, model analisis, dan antarmuka pengguna atau user interface. Karakteristik DSS pertama menggunakan data internal dan eksternal, memiliki kemampuan analisis dan simulasi, bersifat interaktif dan fleksibel, digunakan untuk pengambilan keputusan non-rutin dan fokus pada efektivitas bukan efisiensi. Selanjutnya, komponen utama DSS. Yang pertama, komponen Database Management System dengan deskripsi menyimpan data internal dan eksternal yang relevan untuk keputusan. Contohnya, data penjualan, data pelanggan, atau tren pasar. Selanjutnya, komponen Model Management Subsystem yang berisi model analisis, simulasi, statistik, dan peramalan. Dengan contoh, model regresi, analisis risiko, atau simulasi keuangan. Selanjutnya, komponen User Interface Subsystem yang menyediakan antarmuka yang interaktif antara pengguna dan sistem. Contohnya, dashboard, visualisasi data, dan menu laporan. Selanjutnya, jenis-jenis sistem pendukung keputusan. Yang pertama, jenis DSS. Itu Data Driven DSS, dengan fokus utama mengandalkan data besar dan basis data. Contohnya, dashboard keuangan dan penjualan. Model Driven DSS, menggunakan model analisis matematis atau statistik. Dengan contoh implementasi, sistem prediksi permintaan pasar. Jenis DSS, Knowledge Driven DSS, berdasarkan pengetahuan dan aturan, rule based. Dengan contoh implementasi, sistem rekomendasi kredit bank. Communication Driven DSS, mendukung kolaborasi keputusan antar tim. Contohnya Microsoft Teams, Google Workspace Analytics. Selanjutnya, Document Driven DSS, dengan fokus utama mengelola dokumen untuk pengambilan keputusan. Dengan contoh implementasi sistem pengarsipan digital pemerintahan. Selanjutnya, pembahasan Business Intelligence atau BI. Business Intelligence merupakan konsep yang menggabungkan proses teknologi dan alat analitik untuk mengubah data mentah menjadi informasi bermakna dan pengetahuan bisnis. Tujuannya mendukung pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making, mengidentifikasi tren dan pola bisnis, meningkatkan efisiensi operasional, dan memberikan pandangan menyeluruh terhadap kinerja organisasi. Komponen utama dari BI. Yang pertama, data warehouse yang memiliki fungsi menyimpan data historis dari berbagai sumber organisasi. ETL, yaitu extract, transfer, load, mengambil, mengubah, dan memuat data ke dalam data warehouse. Selanjutnya, komponen analytical tools yang memiliki fungsi melakukan analisis data menggunakan OLAP, statistik, dan visualisasi. Selanjutnya, komponen reporting tools menyajikan hasil analisis dalam bentuk laporan atau dashboard interaktif. Selanjutnya, yang terakhir, hubungan antara DSS dan Business Intelligence. DSS dan BI memiliki hubungan yang erat, bahkan dalam praktik modern sering berintegrasi menjadi satu kesatuan sistem analitik manajerial. Yang pertama, aspek fokus dari DSS mendukung keputusan semi terstruktur, dari BI analisis data historis dan prediktif. Selanjutnya, aspek basis data. DSS menggunakan data internal dan model, dan BI menggunakan data warehouse besar. Untuk keluaran, DSS rekomendasi keputusan, data dan simulasi, sedangkan BI laporan, dashboard, dan insight. Selanjutnya, pengguna. Kalau DSS, manajer, menengah, dan atas. Kalau BI, semua level manajemen. Untuk teknologi pendukung, DSS model analisis, simulasi, dan AI. Kalau BI, data mining, OLAP, dan visualisasi. Selanjutnya, integrasi DSS dan Business Intelligence menghubungkan menjadi Smart Decision Support System atau SDSS. Kombinasi ini menghasilkan sistem pengambilan keputusan yang adaptif,
cerdas dan prediktif, mendukung organisasi menuju transformasi digital. Keuntungannya meningkatkan kualitas keputusan dengan data yang akurat dan analisis mendalam. Kedua, meningkatkan efisiensi waktu dalam proses pengambilan keputusan. Ketiga, mendeteksi peluang dan ancaman bisnis lebih cepat. Dan keempat, mendukung inovasi dan perencanaan strategis. Tantangannya, kualitas dan integritas data yang rendah atau data quality issue. Kedua, resistensi pengguna terhadap sistem baru. Ketiga, biaya pengembangan dan pemeliharaan yang tinggi. Dan yang keempat, keterbatasan kemampuan analitik sumber daya manusia. Baik, sekian presentasi dari saya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.